我做一个，我死！我就你死了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode 544. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 543. Berkat usaha keras dari Kuledao, Chen Sisi akhirnya bisa sampai juga ke pelukan Qingchen. Ia pun segera membentuk pertahanan dengan beberapa bendera formasi demi bisa menjaga dirinya dan juga kedua gadis ini. Namun kondisi dari Chen Sisi ternyata jauh lebih berbahaya dari apa yang Qingchen duga. Jadi karena itulah dia pun sempat memberikan beberapa pengobatan kepadanya. Sedangkan Feng Lei kesal dengan tindakan Qingchen, bahkan dia menganggapnya sebagai sang pengecut. Bosan mendengar bacotannya, Qingchen pun keluar dari formasi itu karena dia ingin melihat apakah kehebatan Feng Lei sehebat bacotannya. Adu pedang pun langsung saja terjadi di antara mereka, yang mana Feng Lei benar-benar dibuat terkejut dengan teknik berpedang miliknya. Tapi dia itu masihlah sangat yakin kalau kemampuannya jauh lebih unggul. Feng Lei menggunakan cara licik, yakni meminta para bawahannya untuk bisa menyerang Chen Sisi dan juga Jiruyu. Alhasil perhatian Qingchen sempat alihkan, dan ini langsung dimanfaatkan oleh Feng Lei. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jiruyu maupun Chen Sisi sangatlah terkejut dengan apa yang terjadi kepada Qingchen. Namun mereka ini juga harus fokus dalam menahan serangan dari para bawahan Feng Lei. Sedangkan untuk Feng Lei sendiri yakin betul kalau Qingchen pasti telah berakhir. Sampai akhirnya dia pun dikejutkan dengan serangan Qingchen yang langsung membuatnya terpental. Tidak hanya itu saja, ia juga harus mengalami luka dalam. Feng Lei tidak menduga Qingchen masihlah dapat melancarkan serangan. Namun dia masihlah yakin kalau semakin lama Qingchen berada di bawah tekanan pedang gunturnya, maka tidak lama lagi dia itu pasti akan meninggoy. Namun semua itu hanyalah hayalan Feng Lei saja, karena bagaimanapun Qingchen sangatlah mudah mengatasi teknik andalannya. Ia bahkan sama sekali tidak mengalami luka apapun. Melihat hal ini membuat lega kedua gadisnya. Kini mereka maupun Kuledao bisa fokus dalam bertarung. Untuk Feng Lei sendiri tidak menduga bagaimana mungkin Qingchen tidak mengalami luka apapun di bawah tekanan gunturnya. Bagi Qingchen, kekuatan guntur yang dia miliki terlalu lemah. Bahkan itu hanya menggelitik dirinya saja. Kesal diremehkan, Feng Lei pun akan kembali melakukan penyerangan kepadanya. Duel pedang pun telah terjadi di antara Qingchen dan juga Feng Lei. Dalam pertarungan itu, Feng Lei benar-benar telah murka, karena bagaimanapun dia ini sangatlah ingin menghabisi Qingchen. Semangat yang dirinya keluarkan itu memang sempat memberikan tekanan kepada Qingchen. Tapi itu tidaklah lama karena Qingchen bisa dengan mudah membalikan keadaan. Serangan Feng Lei juga bisa dirinya hancurkan. Melihat pertarungan itu membuat Jiruyu sungguh tidak menduga. Karena baru terpisah selama setahun, kekuatan yang Qingchen miliki telah meningkat sangat pesat. Chen Sisi juga sedang memikirkan Qingchen, namun bukan kekuatannya, melainkan pengobatan yang sebelumnya dia lakukan. Karena jari jemari Qingchen telah menyentuh dadanya. Kembali kepada Qingchen, yang mana pertarungan masihlah terus berlangsung di antara mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Kuledao. Kedua tetua ini masihlah mampu dirinya imbangi. Bahkan Kuledao menjadi begitu bersemangat karena semakin kuat lawannya, maka dia akan semakin senang. Tetua Hantu mengeluarkan beberapa roh jahatnya demi bisa menekan Kuledao. Akan tetapi hal itu bisa dengan mudah diatasi olehnya.
Masih belum menyerah, tetua hantu pun menyiapkan serangan pamungkasnya. Tapi serangannya itu tidaklah mampu melukai keledai. Ia pun menanyakan apa yang telah dia lakukan. Dirinya lakukan. Keledai benar-benar senang karena kekuatan yang tetua hantu ini miliki merupakan energi yang dia sukai. Jadi keledai pun segera menyerap hal tersebut agar kekuatannya bisa kembali meningkat. Akibat hal ini jugalah membuat tetua hantu merasa kesakitan. Keledai pun segera berniat untuk menghabisinya. Tapi serangannya itu telah berhasil ditahan oleh tetua berjubah, yang membuat tetua hantu masih bernapas. Di sisi lain, Qin Chen dan Feng Lei masihlah beradu pedang. Tapi perlahan namun pasti, Feng Lei sudah merasa dirinya sangat kelelahan. Tapi dia itu masihlah belum menyerah dan kembali lagi melakukan penyerangan. Ketika beradu pedang itu, Feng Lei merasa ada yang tidak biasa pada pedang Qin Chen, yang seakan-akan pedangnya ini tidaklah ada artinya. Feng Lei pun menjadi bersemangat untuk bisa mengambil pedang Qin Chen dan menjadikannya sebagai miliknya. Tapi karena itu cukup sulit, Feng Lei pun mulai melakukan sesuatu, yang mana dengan rune yang dia miliki, seketika saja kekuatan Feng Lei meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, tenaganya juga pulih. Ia pun segera melakukan penyerangan lagi kepada Qin Chen, yang mana dia yakin kali ini dapat menghabisi nyawanya. Hanya saja serangan itu masihlah dapat Qin Chen hindari. Ia pun memberikan pujian atas usaha keras Feng Lei. Jadi dalam pertarungan ini, Qin Chen akan menggunakan api langitnya. Dalam satu kali serangan saja, Feng Lei pun telah dibuat terpental. Hanya saja Denny tidaklah bisa bernapas dengan lega dulu, sebab serangan lanjutan telah Qin Chen lancarkan kepadanya. Feng Lei mencoba untuk menghancurkan api itu, tapi semua ini sia-sia saja. Alhasil kini serangan Qin Chen pun telah berhasil mengurung pergerakan Feng Lei. Selain itu, serangan ini juga telah mengarahkan kepadanya. Seberapa keras pun Feng Lei mencoba menahan hal tersebut, formasinya dan mudah dihancurkan. Bahkan terlihat kalau tubuh Feng Lei sudah tidak dapat lagi menahan kekuatan api langit. Pada akhirnya, Feng Lei pun sadar kalau Qin Chen bukan hanya pendekar pedang saja, melainkan sosok alkemis yang sangat hebat. Dengan kondisi seperti ini, maka tentu saja Feng Lei akan kesulitan untuk bisa melawan. Ia pun bertanya apa hubungan Qin Chen dengan sosok Kaisar Hu Xingchen. Ini membuat Qin Chen tertarik karena Feng Lei sudah tahu kalau nama Qin Chen sangatlah jarang digunakan di Huyu. Sambil tertawa, Qin Chen pun memberitahu kalau dirinya adalah Kaisar Pojang. Perkataannya seketika saja membuat semua orang di sana terkejut. Begitu pula dengan Feng Lei. Namun dia tidaklah percaya karena bagaimanapun Kaisar Hu Xingchen sudah meninggal pada 300 tahun yang lalu. Jadi ini tidaklah mungkin terjadi. Feng Lei pun melakukan sesuatu yang membuat dirinya terbebas dari api langit. Ia pun menjadi semakin penasaran siapakah Qin Chen yang sebenarnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana tetua hantu telah berhasil menahan pergerakan dari keledai. Tidak mau menyanyiakan kesempatan tersebut, serangan dalam skala besar pun telah dirinya arahkan kepadanya, yang mengakibatkan keledai tidak dapat menghindari serangan tersebut dan harus mengenai tubuhnya. Alhasil karena serangan itu jugalah telah membuat tubuh keledai menjadi donat. Ia pun jatuh pingsan yang membuat tetua hantu menjadi senang. Tapi Qin Chen tahu betul ini semua hanyalah akting belaka dari keledai. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.